Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para peserta didik baru di SMKN Negeri 7 Bandung. Perkenalkan, nama Ibu Bu Nuning Lestari Arini, Ibu Ketua Kompetensi Keahlian Farmasi Industri. Di kompetensi farmasi industri ini ada beberapa hal yang akan Ibu paparkan. Di antaranya itu ada beberapa mata pelajaran yang memang harus kalian kuasai juga ya. Yang pertama itu ada TPSO, di mana TPSO ini membuat sediaan obatnya. Kemudian ada juga manajemennya, pengadministrasiannya, dokumentasinya sampai sejauh mana. Kemudian ada juga sampai ke pengujian. Setelah obat tersebut sudah menjadi suatu produk, kemudian nanti akan dianalisis, akan dievaluasi. Kemudian sampai ke pembuatan pengemasan, caranya menggunakannya atau seperti apa. Supaya tidak mengulur waktu lebih lama lagi, sekarang Ibu akan memperkenalkan. Kebetulan Ibu di sini ada di lab farmasi industri. Nah, di sini lab farmasi industrinya. Nah, ini untuk proses produksi ya. Ini simulasinya. Berhubung sebenarnya hampir mirip dengan di perusahaan, di industri, ini simulasinya diibaratkan hampir sama ya. Di sini mulai ke pintu masuknya. Nah, ini namanya ruang antara. Ruang antara ini sebenarnya ada air shower, itu untuk membersihkan udara yang dari luar. Jadi apabila kita masuk ke ruang produksi ini, itu udara yang dari luar yang kotor itu harus benar-benar bersih atau tidak ada. Karena untuk di perusahaan industri ini itu harus benar-benar higienis. Sanitasinya, kebersihannya itu juga harus benar-benar diperhatikan. Nah, di ruang antara ini apabila mau mulai membuka ke ruang produksi, ini harus ditutup. Ini ditutup. Kita mulai sini. Nah, di sini ruang penimbangan. Semua sediaan menjadi suatu produk, baik itu suspensi, emulsi, atau tablet padat. Nanti kalian akan mempelajari apa itu jenis-jenis sediaan. Sediaan padat itu seperti apa, cair itu bagaimana, dan seterusnya ya. Pertama kali itu harus ditimbang semuanya, dan tentunya ini harus sesuai dengan SOP. Jadi ada aturan tetapnya. Jadi untuk di farmasi industri ini sebenarnya jauh lebih simpel praktikumnya. Jadi kalian mengerjakan SOP protap yang sudah ada, yang sudah dibuat ya. Di sini ada timbangannya. Timbangan ini timbangan neraca analitik. Di sini lebih akurat. Nah, seperti ini keakuratannya, kemudian kecepatannya nanti akan kelihatan. Ditarakan dulu nanti di sini. Ini untuk penimbangan. Semua proses penimbangan dilakukan di sini. Kemudian setelah penimbangan kita lakukan menuju ke proses produksi, yaitu mulai dari pencampuran. Nah, di sini untuk pencampurannya. Ini ada standing mixer ya, seperti halnya membuat kue. Nah, di sini proses untuk mencampurkan sediaan untuk produk tablet padat di sini. Kemudian ini menggunakan tenaga listrik. Nah, lalu setelah dicampurkan di sini, nanti serbuknya itu akan diayak. Ini salah satu contohnya mes ya. Ini ada ukurannya, mesnya itu berbeda-beda. Jadi tergantung dari ukuran serbuknya. Di sini ada mesnya. Kemudian ini untuk yang sediaan tablet. Kemudian ada juga kalau misalnya setelah diayak bisa untuk sediaan kapsul. Ini ada alatnya. Kalau di industri sebenarnya tidak seperti ini ya. Ini kan simulasi. Nah, ini alat untuk pengisian kapsul. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti di sini kapsulnya, pembuatan kapsul maksudnya, ya. Nah, ini untuk sediaan kapsul. Kemudian di sini ada ultratorak juga. Ini pencampuran. Ini untuk sediaan atau seperti sirup, suspensi, emulsi.
Nah, ini yang lebih cepat karena ini kan pencampurannya juga dengan kecepatan yang tinggi. Ini untuk biasanya sediaan suspensi emosi. Kemudian apabila sediaan tersebut sudah homogen, sudah mencampur semuanya keseluruhan, nanti larutan ini dimasukkan ke sini, ke wadah ini. Nah, nanti ini menggunakan selang. Nah, ini namanya filler. Nanti di sini akan diukur mau sesuai dengan SOP yang diminta jumlah sediaannya. Misalnya 60 ml, 120 ml. Nah, nanti di sini ada pengukurannya. Ada on off-nya. Nanti dari sini botolnya, nanti cairannya sediaan suspensi atau emulsi misalnya nanti masukkan ke sini. Di sini ada botolnya. Jadi pada saat pengisian larutannya itu sesuai ya. Kemudian ada juga untuk yang sediaan tablet. Nah, ini untuk pembuatan tablet. Ini mesin tablet ya. Di sini ada punch-nya, ada die-nya. Ini setelah diserbuk, dibuat, kemudian di oven, lalu masukkan ke sini. Ini contohnya ya. Nah, ini sudah on off. Nah, seperti ini. Serbuk masukkan ke sini. Bentuk sediaannya seperti ini. Ya. Nah, ini untuk pembuatan sediaan tablet. Jadi menggunakan mesin tablet. Jadi tidak manual. Nah, ini untuk sediaan tabletnya, produk ruahan, produk antara. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada. Nah, di sini ada penandaannya juga, nama produknya sampai berat totalnya, nomor batch-nya juga. Karena setiap kali produksi itu harus ditandai, harus diidentitas. Jadi, setiap yang kalian dikerjakan itu harus ditulis meskipun sudah ada SOP dan protapnya. Kemudian di sini ada oven. Ovennya cukup besar. Ini untuk mengeringkan serbuk yang nanti akan menjadi granul. Ini ovennya untuk mengeringkan. Di sini ada pengaturannya. Yang dibutuhkan berapa derajat, lamanya berapa. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini untuk ovennya. Ini salah satu contohnya yang sudah dikeringkan. Ya. Ini setelah dikeringkan di oven. Kemudian di sini ada evaluasinya. Nah, ini untuk pintu keluar setelah sediaan diproduksi semuanya. Mulai dari tadi masuk ke ruang antara, kemudian nanti ditimbang, lalu dicampurkan, baik itu semua sediaan. Kemudian tablet ada khusus mesinnya juga, itu sudah dalam bentuk ukuran tablet. Ternyata setelah dibentuk bukan berarti dikemas langsung begitu saja, tapi itu ada evaluasinya. Evaluasinya di sini ada uji tap density. Ini untuk kerapuhan sebelum jadi sediaan tablet. Kemudian di sini ada moisture balance. Ini untuk kelembaban airnya. Ya, seperti ini. Jadi nanti serbuknya dimasukkan di sini, nanti diatur ada sesuai dengan SOP yang sudah ada. Lalu uji kekerasan. Ini untuk sediaan tablet. Nanti tabletnya dimasukkan di sini. Nanti ada indikatornya kekerasannya sampai sejauh mana. Lalu ada uji kerapuhan. Uji kerapuhan di sini nanti tabletnya dimasukkan per 25 putaran per menit. Itu biasanya selama 4 menit. Kemudian ada uji waktu hancur. Ini untuk mengetahui apakah tablet yang akan digunakan hancurnya sampai berapa lama. Karena kalau misalnya tablet tersebut tidak hancur di dalam tubuh, maka efek terapinya itu nanti tidak akan maksimal. Makanya sebelum dikonsumsi oleh masyarakat atau pasien itu harus diuji, salah satunya uji waktu hancur. Lalu ada ini uji disolusi.
Kemudian selain untuk sediaan tablet, ada juga cairan. Di sini untuk mengetahui keasaman ya, pengujian pH. Nanti ini biasanya untuk sediaan larutan, suspensi emosi, pengujian pH. Kemudian ada uji kekentalan, viskositas, sampai sejauh mana kekentalannya, apakah sesuai dengan acuan atau dengan SOP yang ada atau tidak. Kemudian setelah selesai evaluasi, nanti akan disimpan. Kalau di industri itu ibaratnya gudang ya, gudang satu tempat khusus, dimana di gudang itu kan penyimpanannya ini ada untuk khusus untuk bahan bakunya, bahan kemasnya, bahkan ada bahan yang ternyata setelah diterima ada juga yang bisa di reject ya. Nah ini, kemudian ini salah satu produk yang sudah jadi. Nah ini contohnya ya, paracetamol. Sebenarnya ini termasuk kemasan primer, bukan kemasan primer, sekunder. Tapi yang ini, kalau di industri itu kemasan primer biasanya dalam bentuk aluminium foil ya. Kalau ini dalam plastik clip. Ini kemasan primernya. Kalau ini kemasan sekundernya. Ini produk yang sudah jadi. Ya, selain ini juga itu kan ada mata pelajaran pengemasan. Nanti kalian akan belajar cara membuat kemasan, label itu seperti apa. Nah, ini ada salah satu contoh protapnya. Seperti ini, protap ini untuk tablet, sediaan tablet. Nah, di sini jelas ya ada nama produknya, nomor batch seperti tadi di produk Antara. Kemudian di sini ada formulanya juga. Nah, kalian juga, nah di sini ada formulanya, ada petunjuk sampai lengkap sesuai dengan SOP dengan protapnya. Ya. Nah, di sini ada sampai ke pengujiannya. Ya. Nah, ini salah satu contoh protap. Karena nanti kalian juga akan belajar cara membuat formula. Formula itu seperti apa, zat aktifnya bagaimana, zat tambahannya bagaimana. Kalau untuk sediaan misalnya seperti tablet, seperti apalagi suspensi, emosi dan sebagainya. Kemudian nanti di sini ada salah satu administrasi di MPO berarti ya, manajemen pengelolaan obat. Nah, ini ada salah satunya kartu stok. Nah, ini ada kartu stok, di sini ada pemasoknya. Lalu ada nama barangnya. Ini contoh kartu stok seperti ini ya. Ada nama barang, ada tanggal, bonnya nomor berapa, masuk keluar, ED dan para petugas tersebut pada saat bekerja atau praktek. Nah, ini salah satu manajemen, salah satu arsip yang ada di pelajaran MPO. Ya, nanti untuk selanjutnya supaya lebih jelas dan sebagainya, ini nanti akan dipelajari sama halnya seperti pembuatan sediaan produk, itu akan dipelajari di kelas 11 dan kelas 12. Kalau kelas 10 itu belum, ya. Ini beberapa contoh protap dan administrasinya. Kalau misalnya kalian penasaran, bisa nanti berkunjung ke lab farmasi industri ini. Ya, mudah-mudahan meskipun hanya sedikit yang Ibu paparkan, mudah-mudahan bisa membuat kalian semakin tertarik dan semangat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.